lagi dalam ibadah satu ceria pada hari ini. Kita bersama-sama memuji nama Tuhan. Tapi kita mau berdoa terlebih dahulu sebelum ibadah kita mau dimulai ya. Kita mau bagi diri bersama-sama. Kita mau tutup mata, kita mau lipat tangan, kita mau berdoa, kita mau awali ibadah kita dalam doa dulu ya. Yuk. Bersama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan hari ini. Kau boleh kembali pertemukan kembali kami Tuhan dalam ibadah satu ceria di tempat kami masing-masing. Dan Engkau boleh mengurapi setiap kami. Kau memimpin setiap kami Tuhan dalam setiap pujian kami. Biarlah boleh menyenangkan hatimu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus dalam ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Hamba menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Kita bersemangat pada hari ini. Bersukacita pada hari ini, bersukacita karena hari ini Mbak Gadis pimpin pujiannya nggak sendirian. Dengan siapa? Dengan siapa? Pengen tahu apa enggak? Hari ini Mbak Gadis ada temennya. Kalau minggu-minggu yang lalu kan sendirian. Ini Mbak Gadis ada temennya. Ini dia. Kita panggilkan. Dia adalah. Halo, Mbak Gadis. Halo teman-teman, apa kabar? Ditanyain apa kabar semuanya, pasti bersukacita pada hari ini semuanya. Kita kenalan dulu yuk sama teman kita yang baru ini, yang nemenin Mbak Iris pada hari ini. Siapa ya namanya ya? Kita kenalan dulu ya. Yuk kita tanya dulu. Namanya siapa Adik? Namaku Nathan. Namanya siapa tadi? Namanya Dek Nathan. Kita dapat teman baru buat memuji nama Tuhan. Yuk kita mau bersemangat buat puji nama Tuhan. Kita mau nyanyi pujian Saya Bergirang. Kita semangat puji nama Tuhan ya. Saya bergirang. Katakan. Saya bergirang. Mengapa kau bergirang? Saya bergirang. Apa sebabnya? Saya bergirang. Ceritakan pada saya. Karena saya anak Tuhan. Saya bergirang. Gantian ya. Saya bergirang. Mengapa kau bergirang? Saya bergirang. Apa sebabnya? Saya bergirang. Ceritakan pada saya. Karena saya anak Tuhan. Sekarang selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan, bersaksi karena cintanya Tuhan. Siang malam selalu sembahyang. Saya bergirang. Nanti Mbak Gadis siapa tanya? Ya bergirang. Mengapa kau bergirang? Apa sebabnya? Ceritakan pada saya. Lagi saya bergirang. Saya bergirang. Mengapa kau bergirang? Saya bergirang. Apa sebabnya? Saya bergirang. Ceritakan pada saya. Karena saya anak Tuhan. Sekarang selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan, bersaksi karena cintanya Tuhan. Siang malam selalu sembahyang. Sekarang selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan, bersaksi karena cintanya Tuhan. Siang malam selalu sembahyang. Sekarang selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan, bersaksi karena cintanya Tuhan. Siang malam selalu sembahyang. Ya, jangan kalah sama teman kita yang baru ini. Tadi bergirang semuanya bersukacita. Karena apa? Karena Tuhan mengasihi kita semuanya. Kita mau bersukaria pada Tuhan, kita mau bersukacita pada Tuhan. Kita mau angkat satu pujian lagi. Mari kita bersukaria.
bahagia. Kita berkumpul, Kita berkumpul jadi satu. puji Tuhan, Puji Tuhan semesta itu. haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah Hilangkanlah hati yang sedih. bersabda, Bukankah Yesus bersabda damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria lagi. Mari kita bersukaria karena ini karena ini hari bahagia. kita berkumpul, Kita berkumpul jadi satu. puji Tuhan, Puji Tuhan semesta itu. haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah Hilangkanlah hati yang sedih. bersabda, Bukankah Yesus bersabda damai yang Dia berikan kita? mari kita bersukaria. Sekali lagi. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul, Kita berkumpul jadi satu. puji Tuhan, Puji Tuhan semesta itu. haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah Hilangkanlah hati yang sedih. bersabda, Bukankah Yesus bersabda damai yang Dia berikan kita? mari kita bersukaria. Bukankah Yesus bersabda damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria lagi. Bukankah Yesus bersabda damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Puji nama Tuhan. Haleluya. Semuanya bersuka pada hari ini. Semuanya bersukaria pada hari ini. Ya dong. Ya harus dong, kita memuji sama Tuhan, harus bersuka cita. Kita mengucapkan salam dulu sama teman kita. Halo, sampai jumpa lagi. Dadah. Sampai jumpa lagi. Dadah. Sampai bertemu kembali nanti di minggu-minggu Sabtu ceria yang lain. Siap. Dadah. Terima kasih karena sudah menemani Mbak Adis pada hari ini. Yuk, silakan duduk kembali. Nah, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan dengerin firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita sudah bersukaria bersama Tuhan. Kita mau dengerin firman Tuhan dulu ya. Yuk, kita mau berdoa terlebih dahulu sebelum kita menerima setiap firman Tuhan yang akan kita dengarkan. Yuk, kita mau tutup mata, kita mau lipat tangan, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan buat segala pujian kami karena Engkau boleh menerima Tuhan. Segala pujian kami boleh menyerahkan hatimu ya Tuhan. Berkati Tuhan, kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau tuntun kami Tuhan, bahkan Engkau menolong kami dalam mendengarkan firman-Mu, bila kami boleh mengerti ya Tuhan. Kuduskan, sucikan Tuhan, hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu pada hari ini ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadinya firman-Mu, hamba-Mu serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Halo anak-anakku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Tante percaya kalian dalam keadaan sehat, kalian diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Walaupun saat ini kita belum bisa bersama-sama beribadah di rumah Tuhan, kita masih melakukannya di rumah kita masing-masing, tetapi Tante percaya kalian tetap semangat beribadah sama Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita mau mendengarkan firman Tuhan dan kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Siapkan hati kita ya, mari kita buka kebenaran firman Tuhan. Elia. Ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit. Burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering,
sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum. Ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan kayu api dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut. Pulanglah, buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi." Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Sesudah itu, anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit, dan sakitnya itu sangat keras, sampai tidak ada nafasnya lagi. Kata perempuan itu kepada Elia, "Apakah maksudmu datang kemari, ya abdi Allah? Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati?" Kata Elia kepadanya, "Berikanlah anakmu itu kepadaku." Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamarnya di atas dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Sesudah itu ia berseru kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allahku, apakah Engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga, yang menerima aku sebagai penumpang? Pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya." Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu, dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya, sehingga ia hidup kembali. Elia mengambil anak itu, ia membawanya turun dari kamar atas dan memberikannya kepada ibunya. "Ini anakmu, ia sudah hidup." Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, "Sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah, dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar." Puji Tuhan. Bagaimana kebenaran firman Tuhan yang kita dengar tadi tentang seorang hamba Tuhan, Nabi Elia, ya, dengan janda di Sarfat.
Ketika masa kekeringan, Tuhan Allah memelihara kehidupan Nabi Elia. Dengan salah satu, Tuhan Allah memakai janda di Sarfat untuk memberikan makan kepada Nabi Elia. Dan janda di Sarfat ini bisa juga kalian jadikan teladan di dalam kehidupan kalian. Janda di Sarfat ini tidak memikirkan diri sendiri, walaupun kondisinya begitu memprihatinkan, walaupun kondisinya begitu dalam keadaan susah. Tetapi ketika Nabi Elia memerintahkan membuat makanan untuk Nabi Elia, janda Sarfat melakukannya. Dia tidak lagi memikirkan diri sendiri. Dan apa yang dilakukan janda Sarfat ini, Tuhan Allah memperhitungkan. Tuhan Allah memberkati janda Sarfat. Bukan hanya memberkati melalui berkat makanan, tetapi anaknya juga disembuhkan oleh Tuhan Allah. Haleluya. Apa yang bisa kita pelajari lagi dari cerita firman Tuhan ini? Yang pertama, percaya kalau Tuhan bisa menolong kita saat kita sedang ada di dalam kesusahan. Jadi kalian harus percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kalian. Tuhan sanggup menyediakan apa yang kalian perlukan. Lalu apa lagi? Yang kedua, taat dan melakukan apa yang difirmankan Tuhan. Baik melalui firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang disampaikan kepada kalian, bahkan Tuhan juga bisa memakai orang-orang untuk menyampaikan firman-Nya, untuk menyatakan kuasa-Nya. Orang-orang itu siapa aja? Bisa orang-orang itu hamba Tuhan atau pendeta, bisa guru-guru sekolah minggu, bisa orang tua kalian juga, atau siapapun Tuhan bisa pakai untuk menyatakan kuasa-Nya. Jadi kita harus taat, kita harus melakukan. Lalu apa lagi? Yang ketiga, kita tidak boleh ragu apa yang disampaikan firman kepada kita. Percaya, jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang tidak akan mendapatkan apa-apa. Haleluya. Jadi mari anak-anakku, percayalah kepada Tuhan, jangan bimbang. Ketika kalian dalam keadaan susah atau kalian membutuhkan sesuatu, datang kepada Tuhan, berdoa, berseru kepada Tuhan. Percaya Tuhan pasti akan memberikan apa yang kalian perlukan. Karena Tuhan Yesus mengasihi kalian. Puji nama Tuhan. Itu sebabnya mari terus percaya kepada Tuhan, terus beribadah kepada Tuhan. Tuhan akan memberkati kehidupan kalian. Puji nama Tuhan, mari kita berdoa. Kita akhiri ibadah kita pada hari ini dengan penuh ucapan syukur di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman-Mu. Kami percaya dan kami tidak ragu lagi Tuhan. Bahkan kami tidak lagi egois Tuhan, tetapi biarlah kami belajar seperti janda di Sarfat untuk melakukan kebenaran firman Tuhan dan untuk memperhatikan setiap kepentingan orang lain Tuhan, sehingga Tuhan juga memberkati kehidupan kami, dan biarlah kami belajar untuk menolong sesama kami. Terpujilah Tuhan Yesus kekal untuk selamanya. Ini yang menjadi doa syukur kami. Biarlah berkat Tuhan turun di dalam kehidupan anak-anak dimanapun saat ini mereka berada. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami akhiri ibadah kami pada hari ini dengan penuh ucapan syukur. Haleluya,
Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kalian. Haleluya.